Halo guys, kembali lagi di channel Anak Startup. Kita sudah di bulan Februari, jadi saatnya kita bahas berita-berita seputar startup di Indonesia selama bulan Januari 2021. Ya, kalau kita lihat tidak terlalu banyak ya berita yang menarik perhatian cukup besar terkait dengan startup di Indonesia sepanjang bulan lalu ya sayangnya. Ya paling kita masih membahas soal wacana merger antara Gojek sama Tokopedia. Hanya saja dari sisi Gojek dan Tokopedia masih belum ada update yang baru nih ya. Padahal kabarnya diskusi merger antara keduanya sudah dimulai sejak 2018. Mungkin karena sepanjang 2019 dan 2020, Gojek lebih fokus bahas atau menanggapi ya kabar rencana merger dengan Grab yang juga tidak ada update sebenarnya sampai sekarang. Lebih banyak berita terkait wacana merger Gojek dan Tokopedia ini terkait dengan komentar para pelaku industri startup ya dan pelaku industri keuangan atau mungkin regulator yang menanggapi isu ini ya. Salah satunya komentar dari CEO Mandiri Capital Indonesia, Edi Danu Saputro, seperti dilansir CNBC. Menurut dia, merger kedua raksasa startup ini wajar terjadi pada industri yang mulai mature karena startup yang sudah menjadi unicorn, apalagi dekakorn, cenderung ingin menjadi super app. Jadi, akuisisi atau merger dengan bisnis lain bisa melengkapi layanan mereka. Jadi masuk akal ketimbang startup besar ini bikin atau menambah layanan sendiri ya. Coba kita lihat contohnya dari merger Tokopedia dan Gojek. Gojek yang memang lagi semangat-semangatnya masuk ke bidang retail, sebagaimana yang kita lihat dari akuisisi Moka dan kemudian meluncurkan GoStore, bakal diuntungkan dengan bergabung dengan Tokopedia. Di sisi lain, Tokopedia juga akan semakin memperkuat infrastruktur logistik dalam environment bisnisnya. Bahkan mungkin Tokopedia juga akan semakin agresif masuk ke bisnis food delivery. Yang lebih menarik lagi juga terkait e-wallet. Gojek kan punya GoPay, sedangkan Tokopedia selama ini terkesan lebih terintegrasi dengan OVO, yang mana terintegrasi sama Grab. Nah, kalau jadi merger dengan Gojek, bagaimana tuh? Menarik buat diperhatikan nanti. Hal lain yang menarik untuk diperhatikan juga adalah soal siapa mengakuisisi siapa. Kemudian apakah Tokopedia juga akan menjadi dekakorn setelah merger dengan Gojek. Kabarnya nilai merger ini bisa mencapai 200 triliun rupiah lebih loh. Sebenarnya selain merger, startup di Indonesia juga lagi banyak dikabarkan segera IPO, Initial Public Offering ya, melantai di bursa. Tokopedia juga dikabarkan mau IPO. Traveloka juga santer dikabarkan mau IPO, bahkan di bursa saham Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Kenapa ya? Apa karena BEI, Bursa Efek Indonesia, belum siap? Mungkin belum ya. Mungkin karena investor kita dan otoritas bursa saham beserta aturannya masih lebih favorable ke bisnis yang lebih konvensional ya. Belum ke startup yang asetnya nggak konvensional. Tidak seperti pabrik atau konsesi tambang. Bahkan banyak startup yang belum cuan, masih bakar duit. Nah, oleh karena itu, seperti dilansir oleh CNBC juga, BEI berencana mengajukan banyak revisi aturan ke OJK
dengan tujuan mengakomodir perusahaan-perusahaan startup. Bahkan, draft revisi aturannya, katanya, dibahas bersama dengan para pelaku industri startup loh, seperti para founder, investor, dan venture capital. Ya, semoga saja segera startup-startup di Indonesia yang valuasinya sudah triliunan itu bisa IPO, sehingga sahamnya bisa dibeli juga sama kita-kita. Oke, untuk berita startup baru atau funding baru di Januari kita ada ULA yang dikabarkan meraih pendanaan sebesar 20 juta US dollar atau sekitar 250 miliar rupiah lebih. Sebagaimana dilansir TechCrunch, round Series A oleh ULA dipimpin oleh investor existing mereka seperti Kuona Capital dan B Capital Group yang pada pertengahan tahun lalu juga sudah kasih 10 juta US dollar untuk seed round. Jadi ULA ini main di retail guys, UMKM, warung-warung kecil, dengan menyediakan akses pembelian stok barang dengan harga bersaing dan fleksibilitas untuk tempo pembayarannya. Mereka klaim sudah melayani 20.000 toko di seluruh Indonesia sejak didirikan pada awal 2020. Mantap lah ya, di kondisi pandemi seperti sekarang mereka tetap bisa growth. Pantesan dapat funding besar dalam waktu relatif singkat ya. Oke guys, itu dulu berita-berita terhangat untuk Januari 2021. Kalau teman-teman merasa ada berita lain yang belum kita naikin di sini, feel free ditulis aja di kolom komentar. Ya, kita berharap industri startup Indonesia segera bangkit dari pandemi ya. Banyak yang IPO, mungkin juga banyak yang merger atau saling akuisisi, sehingga semakin memajukan perekonomian Indonesia. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Thank you.